semuanya hadir ya, untuk memberikan bekal pembelajaran pada para siswa 48. Jadi pada pagi ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan karena ini pertemuan pertama. Saya minta para siswa tidak bosan-bosan lihat mukanya kita ya. Ini muka-muka ini, muka-muka instruktur lapangan ya. Kamu tidak akan bosan nanti lihat. Setiap kegiatan pembelajaran di lapangan, nah, pasti kamu akan ketemu dengan muka-muka ini. Jangan bosan. Kenapa harus digunakan? Karena kita mengulangi berikut irama insting sebagai seorang polisi, sebagai seorang dan sudah melihat ini situasi ini masih dalam masa yang tidak ini, masa ini masih terkendali dan tidak ini, tidak ada penambahan masa dan status masih banyak para polri, jadi memang harus seimbang ya, harus seimbang antara polri dan juga masuk komunikasi. Sudah ada yang masuk rekan-rekan kita di Inter itu sudah bisa membuat kaitannya ya perkiraan tentang apa ini masa pengunjukan berapa akan disetarakan Polri yang melaksanakan Kilometer berapa, megapon berapa, AC berapa, kali dalmat dan berapa AC ada di sini semua ya, begini jelas ya? Demikian juga yang selanjutnya potong dalmat lanjut, kompi dalmat awal, kompi dalmat lanjut berapa yang dibutuhkan untuk kelengkapannya, paham ya? Kita lanjut ke pokok bahasan yang ke-4, yaitu berkaitan dengan situasi unjuk rasa. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Menteri berkaitan dengan situasi. Ada namanya situasi hijau, ada namanya situasi kuning, ada namanya situasi merah. Apa itu hijau? Di 1, 2. Apa ini? Tolong dibandingin. Apa itu situasi hijau? Di sini ada penjelasannya. Merupakan situasi unjuk rasa yang aman tapi terkendali. Apa itu situasi kuning? Apa? Masa mulai banyak. Ya di sini ya. Merupakan situasi unjuk rasa di mana masa mulai tidak tertib dan masa banyak dan cenderung sulit diatur. Dikendalikan oleh Korlap. Apa itu Korlap? Koordinasi lapangan. Situasi merah. Apa itu situasi merah? Ya, merupakan situasi di mana peserta merasa berperilaku anarki, sporadis, brutal dan tidak dapat dikendalikan oleh petugas selama serta sangat membahayakan keselamatan petugas maupun masyarakat. Siapa petugas? Anggota kepolisian yang ada itu bahasan yang keempat. Kita lanjut ke pokok bahasan yang kelima, ruang lingkup pelaksanaan dalmas unjuk rasa ya, ruang. Oke, sikap netral yang berikut. Sikap netral dalam pelaksanaan tugas dalam artian satuan dalmas tidak boleh berpihak kepada siapapun, mau suku apa, agama apa, rasnya apa, saudaramu apa, tidak boleh deh. Ulangi, harus deh. Jelas ya? Ya, jelas. Karena kamu adalah polisi negara Republik Indonesia. Bukan polisi agama tertentu, suku tertentu, atau ras tertentu. Jelas ya? Ya, jelas. Betul. Kemampuan bela diri. Makanya di siswa diajarkan bela diri. Harus punya kemampuan bela diri. Jelas ya? Siap, jelas. Penggunaan tongkat T. Ada tongkat T lu? Siap. Dulu. Iya. Hari Selasa kita sudah melaksanakan dalmas. Ulangi, gerakan dasar dalmas.
gerakan dasar Dalmas awal, formasi Dalmas awal, dilanjutkan dengan gerakan dasar Dalmas lanjut. Kita menggunakan tongkat. Jelas ya? Terus kemampuan dalam menggunakan peralatan Dalmas, ya nanti kita ajarkan ya. Kemampuan membentuk mengubah formasi dengan masa. Entah itu masa dari mahasiswa, entah itu dari masa masyarakat yang entah itu masa yang dari ormas maupun dari tokoh agama. Di situ ada oh ini mahasiswa yang demo, berarti kita harus tahu karakteristik mahasiswa dari ormas. Nah, yang bagaimana ormas? Kemampuan berkomunikasi dengan baik. Nah, harus bisa komunikasi dengan baik. Dan biasa disebut dengan komunikasi efektif. Nyambung. Jelas ya? Nah, yang berikut, kemampuan menggunakan kendaraan taktis, mulai masa dan alat tujuh Dalmas lainnya dengan baik. Misalkan yang tidak bisa bawa sepeda, anak-anak yang tidak bisa bawa motor, bisa semua bawa motor? Iya. Bisa semua? Iya, bisa. Mana kalian? Ada ya? Iya. Bagus. Yang tidak bisa bawa mobil. Ya. Banyak. Siap. Siap. Kemampuan naik turun kendaraan dengan tertib. Nah ini. Di sini kita dari polisi harus tahu bagaimana naik turun kendaraan bermotor. Bagaimana naik turun dari motor. Nanti diajarkan di patroli ya, masih patroli ya. Ya. Bagaimana cara naik motor? Bagaimana cara naik mobil? Nah itu cukup kebangsaan yang ke-6 tadi ya. Kesabaran yang harus dimiliki oleh komandan. Terus mampu mengaplikasikan tentang hak asasi manusia seperti materi yang disampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, melayani dan mengamankan pengunjuk rasa sesuai ketentuan. Nah, bagaimana melayaninya? Jaga sih. Jangan nanti kamu melayani masa pengunjuk rasa masih formasi Dalmas awal, nah kamu mes, ya kan? Waktu itu sudah tidak mampu melayani dengan rumah. Jangan marah-marah, ya kan? Bukan jauh, ya kan? Pasang bukan jauh. Ngapain kau? Yang berikut, nggak apa-apa Ujian ya? Itu menandakan siswa mampu menghadapi masa pengunjuk rasa. Setiap pergerakan pasukan Dalmas selalu dalam ikatan satuan dan membentuk formasi sesuai ketentuan. Nah, setiap gerakannya harus kompak, ya kan? Kompak dalam ikatan satu. Jangan sendiri-sendiri. Kau tadi bilang apa? Namanya sudah orang berdoa. Bukan itu ya, bukan sesudah ya. Terus masih dalam ikatan. Dua ya. Jangan tunjukin
jago-jagomu. Semakin berisi, semakin menurun. Ah, melindungi jiwa dan harta benda. Bukan hanya manusianya saja kita lindungi dalam pengendalian unjuk rasa, tapi juga harta benda. Rumah pagarnya orang jangan sampai rusak oleh unjuk rasa, ya. Termasuk kita, ya, termasuk kita sebagai pengamanan, ya, selain masa, selain harta benda dan juga aparat, ya, memiliki diri sendiri. Jelas ya? Kita tidur siang dulu. Nggak ada. Tetap dipertahankan sampai situasi aman. Dengan unjuk rasa selesai. Jelas ya? Siap. Jelas. Yang berikut, tetap menjaga pertahanan situasi baik. Patuh dan taat kepada perintah kepala kesatuan lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya. Jadi jangan sendiri-sendiri, harus memperhatikan perintah. Kalau perintahnya mundur, perintahnya maju, perintahnya desak, perintahnya dorong, perintahnya berlindung. Jelas? Jangan maunya kau sendiri. Harus sesuai dengan perintah. Itu pokok bahasan yang ke-7. Pokok bahasan yang ke-8. Larangan satuan damat. Nah, ada larangan. Ada kewajibannya. Ya, sekarang larangan. Habis kewajiban berarti larangan. Yang pertama, bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa. Nah, terpancing oleh perilaku massa. Arogan. Kamu arogan? Ya. Seperti tadi kapan debat kita paham. Ya. Itu larangan satu. Yang berikut tadi bersikap arogan ya. Tentang larangan satuan. Yang berikut, melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur. Nah, seperti yang tadi ya. Kekerasan, pukul, tendang. Tidak boleh. Sekalipun itu masa nanti dia sedep-sedep hidungmu, perutmu, terus apa? Pelajari buku-buku yang ada di sini. Jelas ya? Kaitannya dengan pengertian yang baik dengan maaf, ada di sub pembahasan 1. Untuk sub pembahasan 2, kaitannya dengan susunan kekuatan satuan damat. Nanti dilihat di sini dalam awal tingkat peleton ada berapa personil, ya, ada berapa personil dan digantung sampai unit pendukung dengan pasukannya. Untuk Darmas awal yang tadi disampaikan oleh Pak Ariston dengan Pak Noprianto, dan seperti itu gambarannya. 1, disiplin, tidak melanggar HAM, menguasai itu, jiwa korsa yang tinggi. Disiplin menyangkut apa itu? Ya, ikatanmu itu, beton tidak ada, di Dalmas itu bergerak sendiri-sendiri. Semuanya ada rentang kendali dan rentang komando.